Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang Ustazah cintai karena Allah, mudah-mudahan kalian semua tetap sehat. Hari ini kita akan membahas tentang penampakan alam, yaitu tematik pasif. Ya, di sini kita akan belajar tentang apa itu penampakan alam. Penampakan alam merupakan bentuk muka bumi. Penampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Setiap daerah mempunyai ketampakan alam yang berbeda-beda, ya. Jadi setiap kita tinggal di suatu daerah, kita akan memiliki struktur alam yang berbeda-beda. Seperti kalau yang tinggal di laut itu memiliki struktur yang berbeda dengan yang tinggal di pegunungan. Itulah yang disebut dengan bentang alam. Kemudian selanjutnya yaitu kenampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu kenampakan alam wilayah dataran dan kenampakan alam wilayah perairan. Nah, sekarang kita lihat apa itu penampakan alam wilayah daratan, yaitu contohnya dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, pantai, tanjung itu masuk ke dalam penampakan alam daratan. Sedangkan penampakan alam perairan contohnya yaitu sungai, danau, waduk, laut, selat, teluk, rawa. Ya, itulah penampakan alam dibagi menjadi dua. Ada yang alam daratan, ada yang alam perairan. Sekarang kenampakan alam daratan, contohnya pegunungan, ya. Mungkin teman-teman tahu ya, gunung adalah bagian bumi yang menonjol tinggi dengan ketinggian puncaknya di atas 600 meter dari muka bumi, ya, dari perairan, ya. Itu tingginya puncaknya di atas 600 meter. Sedangkan pegunungan adalah rangkaian gunung yang menyambung satu sama lainnya, ya. Kemudian yang kedua, penampakan alam perairan seperti sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang yang berasal dari mata air dan bermuara atau berakhir di laut. Sedangkan danau merupakan genangan air yang luas yang dikelilingi oleh daratan, ya. Selanjutnya, penampakan alam wilayah daratan. Yang tadi daratan yang terdiri dari apa? Perkebunan, peternakan, ya. Itu semuanya adanya di dataran rendah atau wilayah daratan, ya. Ketinggiannya sekitar 200 dari permukaan laut. Sedangkan tadi kan kalau gunung tingginya sekitar 600 meter dari permukaan laut, ya. Jadi kalau dataran itu lebih rendah, ya. Seperti yang cocok untuk wilayah dataran seperti pertanian, perkebunan, peternakan, ya. Itu merupakan dataran rendah. Kemudian dataran tinggi apa? Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang terletak pada ketinggian di atas 200 meter. Tadi kalau dataran rendah itu ketinggiannya 200 meter, tapi kalau dataran tinggi itu lebih dari 200 meter dari permukaan air laut, ya. Biasanya tanaman yang cocok untuk perkebunan dataran tinggi seperti teh, cengkeh, kopi, sayuran, dan buah-buahan, ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu daratan perairan. Contohnya pantai, ya. Pantai adalah sebuah wilayah yang menjadi batas antara lautan dan daratan. Contoh pantai yaitu Pantai Goa Cemara, Pantai Kuaru, ya. Selanjutnya lagi kita akan membahas tentang gunung. Nah, tadi kita udah tahu ya teman-teman, ya. Gunung itu tinggiannya di atas 600 meter dari permukaan laut, ya. Kemudian gunung juga bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Oke, ya. Selanjutnya kalau pegunungan adalah
bagian dari daratan yang bergunung-gunung, tingginya lebih dari 700 meter di atas permukaan laut ya. Jadi pegunungan itu lebih tinggi ya. Tadi kalau gunung kan 600 ya. Tapi kalau pegunungan itu yaitu daratan yang bergunung-gunung ya. Jadi terdiri dari gunung-gunung, itu pegunungan ya. Biasanya tingginya lebih dari 700 meter dari permukaan laut. Kemudian selanjutnya yaitu kenampakan alam wilayah perairan seperti sungai ya. Mungkin anak-anak sudah pada tahu ya sungai ya. Siapa yang suka sering main air di sungai ya. Itu ya, jadi sungai aliran air yang panjang yang berasal dari mata air dan bermuara atau berakhir di laut ya. Jadi panjang sungai ya. Itu. Kemudian selanjutnya ada danau. Nih, kalau danau, genangan air yang luas yang dikelilingi daratan ya. Danau biasa lebih sempit ya. Itu kelilingnya yaitu daratan. Nah, kemudian ada danau. Dan laut merupakan perairan yang luas dengan ciri airnya asin. Laut banyak yang menghasilkan berbagai jenis seperti ikan, udang, kerang, serta rumput laut. Itu adanya di laut ya. Itu airnya kalau anak-anak pergi ke laut, tuh airnya pasti akan asin ya rasanya. Dan selanjutnya selat. Selat adalah laut sempit di antara dua pulau. Ya, itu selat ya. Jadi di antara dua pulau ada yang di dua pulau itu ada laut, tapi lautnya agak sempit ya. Itu namanya selat ya. Kemudian ada teluk, merupakan laut yang menjorok ke daratan. Jadi kalau teluk ini sudah lebih mendekati ke daratan ya. Contoh teluk di Indonesia adalah Teluk Penyu ya. Nah, ini juga nanti misalnya airnya ya. Airnya ada yang asin, ada juga yang sebagian juga airnya biasanya tawar ya, itu teluk ya. Karena ada yang mendekati ke daratan. Kemudian selanjutnya hubungan kenampakan alam dengan hubungan sosial budaya. Jadi di mana tempat kita tinggal atau kenampakan alamnya itu akan berbeda dengan setiap tempat tinggal kita ya. Misalnya di daerah pegunungan yang sejuk banyak petani ya, karena mereka memanfaatkan lahan subur untuk perkebunan, ladang dan sebagainya. Berbeda dengan penduduk yang tinggal di lautan ya. Mereka umumnya bekerja sebagai nelayan, pencari ikan ya. Itu mata pencariannya, karena berbeda dengan penampakan alamnya ya. Di mana mereka tinggal itu mereka harus sesuaikan dengan kondisi sosial budayanya juga pasti akan berbeda-beda ya. Itu juga dengan yang tinggal di pegunungan ya, pasti akan berbeda dengan tinggal yang di daratan ya. Kalau di daratan biasanya banyaknya pabrik-pabrik, industri ya, itu yang letaknya penampakan di daratan. Kemudian selain berpengaruh terhadap pekerjaan, penampakan alam juga berpengaruh terhadap bentuk sosial budaya. Adat istiadatnya pasti akan berbeda, kemudian peralatan dan perlengkapan hidup manusianya juga berbeda. Seperti tadi yang tinggal di pegunungan, dia peralatannya mungkin punya cangkul ya, punya apalagi yang bisa untuk berkebun ya. Sedangkan yang tinggal di laut itu peralatannya mungkin berbeda ya. Dia punya jaring, punya kapal apa tuh untuk menangkap perahu ya untuk menangkap ikan ya. Itu berbeda, setiap daratan akan berbeda, setiap bentang alamnya akan berbeda ya. Mungkin itu aja sekilas tentang daratan, yang penampakan yang daratan dan penampakan dari laut ya.
Sekarang silakan anak-anak bisa baca di buku tematiknya ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.